Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Pak Kala, tempat belajar bahasa Inggris dan sejarah Indonesia yang menyenangkan. Belajar bareng, sukses bareng. Kembali lagi di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12. Simak videonya sampai selesai. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang pemberontakan PRRI dan permesta. Materi ini dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen pertama adalah terbentuknya Dewan Daerah. Segmen kedua yaitu 8 poin tuntutan Dewan Banteng. Segmen ketiga kegagalan Konferensi Panglima Tentara dan Munaf. Segmen keempat yaitu proses pemberontakan, dan segmen terakhir kelima ya pemadaman pemberontakan atau upaya pemerintah dalam mengakhiri pemberontakan PRRI dan permesta. Baik, kita mulai di segmen pertama, terbentuknya Dewan Daerah. Terbentuknya Dewan Daerah ini di masa demokrasi liberal, ya, sehingga terbentuknya Dewan Daerah inilah yang mendorong terjadinya pemberontakan PRRI dan permesta. Pemberontakan PRRI dan permesta ini ya merupakan pemberontakan yang disebabkan oleh ya ketidaksesuaian sistem pemerintahan, ya ketidaksesuaian sistem pemerintahan atau pemberontakan yang disebabkan oleh kekecewaan terhadap pemerintah pusat, ya sistem pemerintahan pusat. Kenapa disebut sistem pemerintahan pusat? Ya karena pemicunya salah satu ya nanti akan kita bahas ya pemicunya adalah ya sistem sentralisasi yang tidak diinginkan oleh daerah, terutama daerah tempat terjadinya lokasi pemberontakan PRRI dan permesta. Baik, kita singgung. Daripada kita singgung, kita langsung saja masuk ke materinya. Terbentuknya Dewan Daerah asal usulnya atau latar belakangnya ya yaitu munculnya di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Ya, kemunculan Dewan Daerah di wilayah Sumatera dan Sulawesi ini ya karena alokasi dana pembangunan dari pusat yang tidak memuaskan. Ya. Ketidakpuasan itu menyebabkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Siapa yang tidak percaya? Ya rakyat. Ya. Kemudian di samping ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat, ya latar belakang lainnya adalah sulitnya menyampaikan aspirasi kepada parlemen, ya sehingga mampu mengubah kebijakan, ya karena sulitnya aspirasi kepada parlemen tadi untuk mengubah kebijakan, maka ditempuhlah jalan non parlemen, yaitu dengan membentuk Dewan Daerah, ya. Jadi sekali lagi kita harus ingat Dewan Daerah itu terjadi karena ketidakpuasan alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan tadi memicu ketidakpercayaan, di samping sulitnya aspirasi, ya sulitnya menyampaikan aspirasi kepada parlemen, ya sehingga parlemen ini dapat mengubah kebijakan tertentu. Karena tiga hal tadi, maka ditempuhlah cara yang tidak resmi, yang tadi kita sebut dengan cara non parlemen, yaitu dengan membentuk Dewan Daerah. Dewan Daerah yang pertama yaitu di wilayah Sumatera, meliputi Dewan Daerah Banteng, Sumatera Tengah, 20 Desember 1956, dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua Dewan Gajah, wilayahnya di Sumut, Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 22 Desember 1996, dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga Dewan Garuda, wilayahnya di Sumatera Selatan, ya dibentuk 24 Desember 1996, dipimpin oleh Letkol Barlian. Nah, sedikit flashback ya atau mundur, sebelum terbentuknya Dewan Banteng tadi ya,
sebelumnya terjadi pertemuan atau kesepakatan itu tanggal 24 November 1996 ya. Kesepakatan di Padang ya. Nah, kita sebut 8 poin kesepakatan ya Dewan Banteng. Nah, dengan 8 poin kesepakatan Dewan Banteng tersebut, maka kita sudah sampai di segmen kedua. 8 poin kesepakatan Dewan Banteng tersebut dimulai dari 1. Pembangunan daerah dilakukan dengan menggali potensi daerah secara otonom. Ya, otonom. Ingat, otonom itu otonomi. Ya, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengelola ya daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing atau karakteristik daerahnya masing-masing. Pada saat itu memang ide otonomi daerah ini bisa dikatakan masih belum bisa diterima oleh pemerintah pusat karena pemerintah pusat khawatir akan terjadinya disintegrasi. Maka pemerintah pusat pada saat itu, pemerintahan Soekarno ya masih menerapkan sentralisasi. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang terjadi saat ini ya, di mana ya saat ini di Republik Indonesia memberlakukan desentralisasi atau pemerintahan berdasarkan otonomi daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah yang berlaku. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua, di samping pembangunan daerah, ya, yang kedua adalah menyusun buku sejarah Sumatera Tengah. Ketiga, membangun museum perjuangan. Keempat, mengurus veteran cacat, janda, yatim, dan bahan makam. Poin tuntutan Dewan Banteng lainnya, ya, yaitu poin kelima, divisi Banteng menjadi Korps Angkatan Darat dan ya, meminta penggantian pimpinan Angkatan Darat. Divisi Banteng ini merupakan sebelumnya ya merupakan korps militer ya, namun tidak diakomodir oleh tentara nasional Indonesia ya. Kemudian yang keenam, pengawasan terhadap daerah, pejabat daerah harus produktif bagi daerah. Yang ketujuh, membentuk komando pertahanan daerah, teritorial, operatif, dan administratif pusat. 8. Dihapusnya sistem sentralisasi yang menimbulkan birokrasi tidak sehat, menghilangkan inisiatif daerah dalam pembangunan ekonomi. Ya, itulah alasan kenapa ya, Dewan Daerah tidak setuju dengan sistem pemerintahan di pusat yang cenderung sentralistik. Ya, Dewan Daerah menginginkan desentralisasi atau otonomi daerah. Ya, desentralisasi lawan dari sentralisasi. 8 poin tersebut disajikan oleh delegasi Dewan Banteng kepada PM Ali Sastroamidjojo. Ya, pada saat itu Ali Sastroamidjojo belum menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Ya, masih secara resmi menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, di lain sisi ya Dewan Banteng yang menyatakan 8 poin ya tuntutan kepada pemerintah pusat ya. Dewan lainnya sudah mulai bergerak ya dalam melancarkan aksi disintegrasi. Dimulai dari Dewan Gajah yang bergerak di Medan atau Sumatera Utara dan berhasil menguasai instansi pemerintahan dan RRI. Namun, ya, tidak lama kemudian Dewan Gajah membubarkan diri. Artinya Dewan Gajah ini belum sampai melakukan perlawanan yang berlarut-larut ya, perlawanan senjata yang berlarut-larut dengan pihak Tentara Nasional Republik Indonesia. Kemudian selain membubarkan diri Dewan Gajah, ya pemimpinnya juga mengundurkan diri dan
pindah dari Medan, artinya keluar dari wilayah Sumatera Utara, pindah dari Medan. Selanjutnya, pergerakan lain yaitu Dewan Garuda. Ya, Dewan Garuda bahkan sudah sampai menggulingkan gubernur yang sah ya di Sumatera Selatan. Ya, itu dengan cara mengambil alih pemerintahan gubernur Sumatera Selatan ya yaitu Winarno Danuatmojo. Mengetahui hal itu, ya Dewan Gajah sudah mulai bergerak menguasai pemerintahan RRI, kemudian Dewan Garuda sudah mulai mengganti ya, mengambil alih ya, Gubernur Sumatera Selatan Winarno Danuatmojo. Mengetahui hal itu, pemerintah pusat membentuk panitia 7 anggota. Soekarno, Hatta, Perdana Menteri Juanda. Nah, 7 anggota ini Perdana Menteri Juanda ya, bukan Perdana Menteri Ali Sastromijoyo. Mengapa? Karena sekali lagi Ali Sastromijoyo ya, kita ketahui nanti akan kita bahas ya, telah mengundurkan diri, menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sehingga Soekarno menunjuk langsung Insinyur Juanda menjadi Perdana Menteri selanjutnya menggantikan Ali Sastroamidjojo. Selain Juanda ada Leimena, Dr. Agus, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Kasat Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Ahana Sution. Pergerakan Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Banteng ternyata menginspirasi pergerakan munculnya pergerakan Dewan daerah lainnya, yaitu Dewan Daerah di Makassar dengan nama Lambung Mangkurat dan Dewan Daerah di Manado, Sulawesi Utara dengan nama Jenderal Ahana Sution. Dalam perkembangannya, ya Dewan Daerah di wilayah Sulawesi Selatan tadi kurang pendukung sehingga Dewan Daerah tadi ya sehingga Dewan Daerah pemberontakan Dewan Daerah di wilayah Sulawesi itu akhirnya berpusat ya di Sulawesi Utara di Manado. Ya, kita kenal dengan istilah Dewan Manguni. Ya, berikutnya adalah peta bagaimana lokasi pemberontakan Permesta dan PRRI. Ya, Permesta kita ketahui di Sulawesi Utara, ya Manado, ya bagian utara yang berwarna merah di sebelah kanan. Ya, kemudian juga kita nanti menemukan fakta sejarah lainnya yaitu ditemukannya keterlibatan asing dengan ditembak jatuhnya pesawat Amerika di perairan Ambon. Oleh karena itu operasi Permesta di wilayah Indonesia Timur tadi ya cukup luas ya. Sumatera Utara sampai ke wilayah Maluku, ya perairan Ambon, ya cukup luas itu. Selanjutnya wilayah PRRI, ya sebelah kiri kita yang di arsir merah, yaitu adalah wilayah di Sumatera Tengah, ya. Sumatera Tengah hari ini istilahnya menjadi Sumatera Barat, ya, ya Padang, Bukit Tinggi dan lain-lain. Selanjutnya, ya setelah terjadi perundingan Dewan Panitia 7 ya untuk membahas pergolakan daerah yang terjadi ya, maka hasilnya dilaporkan. Namun sebelum melaporkan hasilnya telah terjadi percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di perguruan Cikini saat menghadiri ulang tahun perguruan putra-putrinya bersekolah pada 30 November 1957. Tragedi ini disebut tragedi Cikini. Ya, Soekarno berhasil selamat, namun banyak korban jiwa dari pihak siswa-siswi akibat dari lemparan granat. Berikutnya, 20 November 1956, ya flashback sedikit. 30 November 1957 terjadi tragedi Cikini, percobaan pembunuhan Presiden Soekarno. 20 November 1956 mundur sedikit, ya. Ex Divisi Banteng, ya, yang dipimpin oleh Purnawirawan Kolonel Ismail Lengah, ya, melakukan reuni.
Reuni ini ya merupakan kelanjutan dari pertemuan anggota X Divisi Banteng di Jakarta pada 1956. Hasilnya pembentukan Dewan Banteng dipimpin oleh Letnan Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 Tentara Teritorium Padang. Intisari tuntutan Dewan Banteng adalah otonomi daerah atau desentralisasi. Mengetahui banyaknya kemunculan dewan daerah yang dipimpin langsung oleh perwira Angkatan Darat aktif, maka Kepala Staf Angkatan Darat pada 9 Desember 1996 melarang semua perwira Angkatan Darat melakukan kegiatan politik. Ya, Kepala Staf Angkatan Darat sudah melarangnya. Namun pada 20 Desember Ahmad Hussein selaku pemimpin Dewan Banteng yang mempunyai pangkat Letnan Kolonel masuk perwira Angkatan Darat mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Maka ini Dewan Banteng sudah bertindak melampaui batas. Ya, Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan Gubernur Sumatera Tengah Ruslan Mulyoharjo. Ya, Dewan Gajah mengambil alih pemerintahan Sumatera Selatan. Ya, Dewan Garuda mengambil alih kantor instansi pemerintah dan daerah RI di wilayah Sumatera Utara atau tepatnya Medan. Selanjutnya, pada Maret 1957, pemerintah berinisiatif yaitu membuat konferensi Panglima Tentara dan Teritorial RI untuk membahas, mengkaji masalah pusat dan daerah. Ya, Maret 1957. Diulang lagi September 1957. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September diadakan lagi konferensi Panglima Tentara dan Teritorial RI. Diulangi lagi di September, Oktober, November. Di bulan November 1957, diulangi lagi konferensi Panglima Tentara dan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau disebut dengan MUNAP. Namun konferensi tersebut dan musyawarah tersebut dinyatakan gagal karena ditolak oleh pihak Dewan Banteng selaku dewan daerah yang berwilayah di Sumatera Utara atau Sumatera Tengah pada saat itu. Segmen yang keempat, jalannya pemberontakan. Ya, dengan munculnya dewan daerah di Sumatera, ada 3 dewan daerah. Muncul lagi di Pulau Sulawesi Utara dan Selatan, ada 2 dewan daerah. Hal itu membuat kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi lemah. Akhirnya, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden, sekaligus menyatakan negara dalam bahaya. Dengan menyatakan negara dalam bahaya, maka TNI memperoleh wewenang khusus untuk mengamankan negara. Sebagai ganti kabinet Ali Sastroamidjojo, Presiden menunjuk Insinyur Juanda menjadi Perdana Menteri dan mulai membentuk kabinet kerja. Puncak pemberontakan dewan daerah baik di Sumatera maupun di Sulawesi yaitu pada 2 Maret 1957 Panglima Teritorial 7 Letnan Kolonel Vances Samuel yang memimpin Dewan Manguni memproklamasikan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta di wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi Utara, Manado dan daerah sekitarnya. Mengetahui hal tersebut, ternyata hal itu menjadi inspirasi bagi Dewan
daerah lainnya, ya, terutama Dewan Banteng, akhirnya memproklamasikan PRRI, Pemerintah Revolusioner RI yang dipimpin oleh Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. Ya, artinya didahului oleh proklamasi Permesta oleh Letkol Van Samuel. Ya, setahun berikutnya proklamasi PRRI oleh Ahmad Hussein Dewan Banteng pada 15 Februari 1958. Ya. Berikutnya flashback sedikit. Sebelum tanggal 15 Februari 58, yaitu tanggal 10 Februari 58, Kolonel Ahmad Hussein ya mengultimatum pusat untuk satu, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandat 5 kali 24 jam atau Soekarno mencabut mandat. Dua, Presiden meminta Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Kabinet Nasional. Ya, dengan adanya ultimatum tersebut pada 10 Februari 56, kemudian sesudahnya itu 15 Februari 1958, Dewan Banteng menyatakan proklamasi berdirinya PRRI, maka pemerintah pusat bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat semua pimpinan separatisme tersebut dari kalangan militer. Karena memang pemimpinnya didominasi oleh warna, didominasi oleh anggota dewan, ya, anggota Dewan Banteng, Dewan Garuda, Dewan Gajah. Maka ya tadi ya karena banyaknya anggota militer yang terlibat dalam pemberontakan dewan daerah tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A. Nasution membekukan semua Kodam Sumatera dan mengambil alih komando. Nah, selanjutnya ya upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan PRRI dan Permesta tadi ya di wilayah Sumatera dengan cara membekukan semua Kodam dan Kepala Staf Angkatan Darat ya mengambil alih komando wilayah militer Sumatera. Berikutnya ada juga upaya pemerintah yang lain dalam hal pemadaman pemberontakan PRRI Permesta, yaitu menggunakan kekuatan militer darat laut udara ya dengan operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi ini tujuannya menghancurkan pemberontak, juga mencegah meluasnya basis gerakan dan mencegah campur tangan asing ya dengan dalih melindungi bisnis warga negara asing di Pekanbaru. Ya, masih dalam rangkaian operasi 17 Agustus tersebut ya pada 4 Maret ya 1958 Kolonel Ahmad Yani mengamankan sumber minyak di Pekanbaru, kemudian menyerang basis pertahanan pemberontak PRRI di Bukit Tinggi. Selanjutnya pada 4 Mei 1958, Maret, April, Mei, ya, maju ke depan. Bukit Tinggi dikuasai TNI. Ya, Bukit Tinggi jatuh ke pangkuan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Namun, ya, hal tersebut tidak membuat Ahmad Hussein segera menyerah. Ya. Setelah Bukit Tinggi dikuasai TNI dan beberapa wilayah di sekitar Bukit Tinggi akhirnya dikuasai kembali oleh TNI, maka ruang gerak pemberontakan semakin sempit. Sehingga para pengikut Ahmad Hussein dari Dewan Banteng mulai menyerahkan diri, termasuk Ahmad Hussein tersebut. Maka dengan demikian ya berhasil dikuasailah ya wilayah Sumatera Tengah ya yang telah memproklamasikan PRRI tadi.
Berikutnya, bagaimana cara pemerintah menumpas Permesta di Sulawesi? Cara menumpas Permesta di Sulawesi adalah dengan menggunakan Operasi Merdeka April 1958. Ya, tadi ada operasi 17 Agustus ya untuk menumpas Dewan Banteng. Saat ini ada Operasi Merdeka pada April 1958 yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat dalam rangka pemadaman pemberontakan Permesta. Operasi Merdeka berhasil dengan gemilang, ya. Di samping itu pula Operasi Merdeka ya menemukan barang bukti keterlibatan asing ya, dengan menembak jatuh pesawat Amerika berpilot A.L. Pope. A.L. Pope ini atau Pope ini merupakan agen CIA dari Amerika. Dan pesawatnya ditembak jatuh di perairan Ambon, tepatnya pada 18 Mei 1958. Dari laporan Tentara Nasional Republik Indonesia atau militer, pemberontakan Permesta jauh lebih sulit dari PRRI. Mengapa demikian? Karena pemberontak lebih menguasai medan, persenjataannya tidak kalah dari TNI, ya cukup lengkap, ya, dan mereka menguasai wilayahnya secara satu persatu. Ya, artinya membutuhkan upaya yang cukup panjang sehingga pada 1961 ya 1961 para pemimpin Permesta menyerahkan diri kepada NKRI. Dengan demikian padamlah pemberontakan Permesta ya karena para pemimpinnya telah menyerahkan diri kepada NKRI. Baik, dengan demikian berakhir pula materi kita pada sesi kali ini, yaitu sesi pemberontakan PRRI dan Permesta. Tolong diingat, pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera Tengah, atau hari ini menjadi Sumatera Barat ya, Medan, Padang, Bukit Tinggi dan sekitarnya. Kemudian pemberontakan Permesta terjadi di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Ya. Keduanya berhasil ditumpas oleh TNI, ya, yang pemberontakan ini dilatar belakangi kekecewaan kepada pemerintah pusat dan tuntutan adanya otonomi daerah. Baik, ya dengan demikian kita sudah membahas materi ini, ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.